Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan perkuliahan pengantar fisika matematik di minggu ke-7, pertemuan kedua. Ya, hari ini kita akan belajar tentang luas daerah di bawah kurva, yaitu menghitung luas daerah di bawah suatu kurva sederhana terhadap sumbu X atau terhadap sumbu Y nanti. Kemudian kita akan mempelajari integral tentu, yaitu integral dengan nilai eksak. Ya, salah satu contohnya adalah kita akan menggunakan limit, menggunakan integral, dan kita akan mempelajari tentang jumlah Riemann atau integral Riemann. Ya, integral ini adalah dasar dari menghitung integral tentu. Ya. Nah, sebelum menghitung daerah di bawah kurva, umumnya nanti kita akan menggunakan notasi sigma, yaitu penjumlahan deret ya sebanyak n buah bilangan, misalnya adalah A1, A2, A3 dan sampai A ke n. Biasanya di mana AI itu atau A ke n atau A mulai dari 1 sampai ke n ini di sini adalah sebuah fungsi, ya, bukan hanya angka saja tapi sebuah fungsi. Misalnya adalah sebagai contoh AI-nya itu sama dengan I kuadrat, maka penjumlahan tanda sigmanya itu sigmanya anggaplah misalnya sigmanya mulai dari I sama dengan 1 sampai I sama dengan 5. Jadi I kuadrat sama dengan sigma dari I kuadrat mulai dari I sama dengan 1 sampai 5 itu adalah 1 kuadrat ya, ditambah 2 kuadrat ditambah 3 kuadrat tambah 4 kuadrat tambah 5 kuadrat. Oke. Nah, ini adalah notasi sigma. Ya, untuk I kuadrat. Nah, secara umum ini adalah notasi sigmanya, tandanya. Praktikalnya mungkin seperti ini, bergantung dari fungsi ini. Nanti bisa aja dia fungsi misalnya adalah I pangkat 3 tambah I kuadrat gitu ya, tambah 5 gitu ya. Sigma dari I sama dengan 1 sampai N tertentu misalnya gitu ya. Nanti ternyata ada beberapa peraturan dalam notasi sigma, yaitu pertama teori kelinearan sigma, yaitu jika notasi sigma ini bentuknya adalah sigma I mulai dari 1 sampai N untuk fungsi K kali AI, maka K yang di sini dalam bentuk konstanta itu bisa keluar karena dia hanya jadi pengalih saja. Sini keluar sigma K sama dengan K kali sigma I sama dengan 1 sampai N kali AI. Kemudian juga jika misalnya fungsinya itu dia adalah komposit campuran, maka sigma I sama dengan 1 sampai N mulai dari AI ditambah BI, berarti ada dua fungsi ya, maka dua fungsi ini bisa dipisahkan menjadi sigma I sampai ke N AI ditambah sigma BI mulai dari I sama dengan 1 sampai ke N. Nanti kita pisahkan. Kalau diperkalikan gimana? Kalau kalikan ya tetap nggak bisa dipisahkan ya, kecuali kalau di perkalian konstanta atau penjumlahan komposit saja, komposit penjumlahan biasa ya. Gitu. Nah, ada beberapa deret khusus yang kita akan secara umum kita kenali ya. Misalnya adalah sigma I mulai dari 1 sampai ke N, maka nilainya sama dengan 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah dan seterusnya sampai ke N. Maka jumlahnya itu adalah sebanding dengan N kali N plus 1 dibagi 2. Ya. Pembuktiannya sederhana sebenarnya ya. Sigma I sama dengan 1 tambah 2 tambah 3 seterusnya sampai ke N. Kemudian kita tambah lagi dengan sigma I ya, sama dengan N tambah N minus 1 tambah N minus 2 tambah bla 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 sampai ke 1. Dan kita jumlahkan. Ini berarti menjadi 2 sigma I.
sama dengan N plus 1. Yang ini N plus 1 juga ditambah N plus 1. Yang ini tambah N plus 1 tambah bla bla bla. Coba perhatikan ini sama ya, menjadi tambah N plus 1. Sebanyak berapa buah kali? Kalau kita hitung sebanyak N buah kali, berarti nilai ini 2 sigma I sama dengan N buah kali N plus 1. Jadi N plus 1-nya ada sebanyak N buah. Maka sigma I itu sama dengan N kali N plus 1 dibagi 2. Dan ini adalah sigma untuk nilai untuk sigma I, yaitu N kali N plus 1 dibagi 2. Dan begitu pula misalnya kita bisa cari untuk sigma I kuadrat yang ternyata nilainya sebanding dengan 1 kuadrat tambah 2 kuadrat tambah 3 kuadrat dan seterusnya sampai N kuadrat, dan nilainya ternyata sama dengan N kali N plus 1 kali 2N plus 1 dibagi 6. Itu ya. Itu nilainya ini. Untuk sigma I pangkat 3 nilainya adalah N kuadrat dikali dengan N plus 1 kuadrat dibagi 4. Gitu. Oke. Ya, dan ini adalah deret pertama. Jadi ini adalah deret aritmatika ya. Yang ini nih, ini deret aritmatika. Pembuktiannya kita sudah tadi uraikan ya. Nah, ternyata dengan menggunakan deret kita bisa menghitung dengan mengasumsikan penggunaan deret yang sama, kita bisa perkirakan dapat menghitung luas daerah di bawah kurva, yaitu daerah yang dibentuk oleh kurva ya, dibentuk oleh kurva dan sumbu X. Ya, jadi itu adalah daerah yang dibentuk antara kurva dan sumbu X gitu ya. Nah, contoh misalnya adalah Y sama dengan Fx, yaitu sama dengan X kuadrat pada rentang 0 sampai 1. Nah, pertama kita bagi selang 0 sampai 1 tadi terdiri dari N buah selang bagian yang sama lebarnya. Jadi 0 sampai 1 tuh itu kita bagi 0 sampai 1 kita bagi sebanyak N buah ya, maka antar selangnya itu sebesar 1 per N. Jadi 0 sampai 1 per N, 1 per N sampai 2 per N dan seterusnya sampai N per N, yaitu nilainya 1. Nah, itu adalah panjangnya ya, kita tahu. Nah, pertama berapa luasnya? Berapa luasnya? Berarti luasnya itu adalah ya, anggaplah misalnya yang di bawah kurva ya, yang di bawah kurva. Yang di bawah kurva itu kita tahu pertama misalnya luas itu adalah lebar kali tinggi. Lebarnya berapa? 1 per N. Tingginya berapa? Tinggi yang pertama, kotak pertama yang ini adalah 0. Kotak kedua adalah posisinya 1 per N, maka tingginya itu adalah 1 per N dikuadratkan ditambah 2 per N dikuadratkan ditambah 3 per N dikuadratkan dan seterusnya sampai N minus 1 dikuadratkan per N. Yang ini nih ya. Ini adalah lebar, ini adalah tinggi masing-masing kotak. Kotak pertama 2, 3, 4, 5, 6 sampai ke N. Nah, ya, kita kan sudah dapat nih ya. Jadi kita tahu nilainya akan seperti ini. Kalau kita sederhanakan menjadi, ini kan N kuadrat semua ya, N kuadratnya keluar semua menjadi L sama dengan 1 per N pangkat 3 kali 0 kuadrat tambah 1 kuadrat tambah 2 kuadrat tambah 3 kuadrat dan seterusnya sampai N minus 1 kuadrat.
bentuk jadi seperti ini. Ini jadi L sebanding dengan, nah coba kita perhatikan bahwa bagian ini itu sama dengan 1/n pangkat 3 sigma I kuadrat, I nya mulai dari 1 sampai ke n minus 1. I kuadrat, I nya mulai dari 1 sampai n minus 1. Ya. Nah, bentuk seperti ini kan kita sudah tahu nih ya, yang ini. Ini itu adalah I nya mulai dari 1 sampai ke n. Kalau n minus 1 berarti ini kurangi n minus 1. Jadi n minus 1 yang ini, n minus 1 tambah 1, jadi ini n. 2n minus 1 ini berarti 2n minus 1. 2 kali n minus 1 yaitu 2n kali minus 2 tambah 1, jadi 2n minus 1 dibagi 6. Ini untuk sigma I kuadrat, I sama dengan 1 sampai ke n minus 1. Yang ini nih ya. Nah, kan ada n pangkat 3, jadi ini ada n pangkat 3. Nah, jadi L itu dapat kita dekati menjadi n minus 1 kali n kali 2n minus 1 per 6n pangkat 3. Kalau kita menggunakan limit, di mana limit ln itu dapat didekati untuk limit n menuju tak berhingga untuk n minus 1 kali n 2n minus 1 per 6n kuadrat, n pangkat 3. Untuk n menuju tak berhingga, karena n menuju tak berhingga, maka n minus 1 dan 2n minus 1 nilainya tetap. Ini adalah n, ini n, ini n. Ini sama dengan n pangkat 3, 2n pangkat 3. Ini 2n pangkat 3, ini adalah 6n pangkat 3. Coret. 2/3, 2/6 itu adalah 1/3. Jadi ln itu kira-kira nilainya mendekati 1/3. Jadi kita dapat dugaan bahwa luas daerah yang sedang kita cari, yaitu untuk Y sama dengan fx sama dengan x kuadrat mulai dari 0 sampai 1. Mulai dari 0 sampai 1 itu adalah luasnya 1/3. Apakah benar luasnya 1/3? Nah, nanti kita akan cari. Nah, soal yang kita kerjakan atau permasalahan itu menggunakan prinsip pertama, bahwa kita mencari luas kurva di bawah. Jadi untuk kotak-kotak yang di bawah kurva, bisa aja kotaknya di atas kurva. Ya. Jadi yang tadi kan di bawah kurva mulai dari 0, 1/n, 1/n kuadratkan, 2/n dikuadratkan, dan seterusnya. Nanti kalau misalnya ini hasilnya harusnya sama untuk yang kalau misalnya kotak perseginya di atas. Apa yang dimaksud dengan kotak perseginya di atas? Jadi ini kan fungsi x kuadrat. Kan kita tadi ngambil yang di bawah, kemudian di bawah kurva, kemudian di bawah kurva, kemudian di bawah kurva. Nah, kalau kotaknya di bawah, di atas berarti kita ngambil gini, di atas kurva, di atas kurva, di atas kurva, dan seterusnya. Dan kalau kita menilai ini akan tetap mendekati 1/3. Apa buktinya? Buktinya adalah L sama dengan 1/n kali 1/n kuadratkan ditambah 2/n kuadratkan dan seterusnya sampai ditambah n/n dikuadratkan. Berarti ini sama aja dengan L itu mendekati, kita dekati 1/n pangkat 3 mulai dari 1 tambah 1 kuadrat tambah 2 kuadrat tambah 3 kuadrat tambah seterusnya sampai ke n kuadrat. Dan kita akan dapatkan bahwa L itu sebanding dengan n tambah 1 kali n 2n tambah 1 per 6n pangkat 3. Hasilnya kira-kira kalau kita gunakan limit ln, yaitu limit n menuju tak berhingga
untuk fungsi ini, fungsi n plus 1 kali n 2n plus 1 gitu ya, per 6n pangkat 3, maka kita akan dapatkan sebesar 1/3 juga. Jadi nilainya tetap sama ya. Bedanya apa? Beda di depannya. Kalau tadi mulai dari 0 sampai n minus 1 ya. Kalau ini mulai dari 1 sampai ke n. Yang ini nih, 1 sampai ke n. Gitu. Tapi tetap hasilnya sama gitu. Kira-kira akan mendekati nilai 1/3. Nah, kita lanjutkan ya. Nah, tadi kan kita mengukur luas darah di bawah kurva dengan cara membuat selang atau jarak antara 0 sampai 1 itu dibagi sebesar n yang sama. Jadi misalnya 100 buah dengan selang yang sama gitu. Nah, kalau menggunakan teknik yang acak, dalam artian kita pilih selangnya beda-beda. Misalnya kita tentukan selangnya di antara A dan B ini hanya n buah selang yang tidak sama panjang, tidak perlu sama panjang. Maka kita akan dapatkan titik A0, A sama dengan A0, A tambah delta X gitu ya, tambah delta X jadi X1, tambah jadi X2, tambah X3 gitu ya, tambah menjadi X3 dan seterusnya. Maka kita mendapatkan selang yang tidak seragam. Dengan menggunakan teknik yang hampir sama seperti tadi, kita akan menentukan jumlah Riemann. Jadi membagi selangnya bebas. Gitu, ya. Selang dengan cara bentuk penjumlahannya itu atau jumlah Riemann-nya itu sebanding dengan sama dengan sigma tinggi dari kurvanya Y sama dengan fx dikalikan delta x-nya atau lebarnya. Ya, tetap sama. Jadi bilangan Riemann-nya sama dengan sigma mulai dari tingginya berapa, kemudian selangnya berapa. Contoh, fx sama dengan x kuadrat mulai dari 0 sampai 1. Nilai p-nya itu mulai dari 0, 1/3, 3/4, 1. Dan t-nya itu mulai dari 1/3, setengah, kemudian 7/8. Ya, gitu. Maka jumlah Riemann-nya untuk F sama dengan terhadap partisi P dan titik-titik sampel TI-nya adalah yang ini. Maka RP-nya itu jumlah Riemann-nya adalah fungsi di titik 1/3 di titik ini dikalikan lebarnya, berarti itu lebar 1/3 berarti lebar ini, lebar pertama ini tingginya, tinggi berarti FT1 dikalikan dengan P2 dikurangi P1, berarti F1/3 dikali 1/3 kurangi 0. Kemudian F setengah itu dikalikan 3/4 dikurangi 1/3. Jadi dari ini selang antara 3/4 sampai 3. Kemudian ini adalah jarak selang. P itu adalah jarak selang. Ya, ini. Kemudian ditambah F7/8 yang ini dikalikan selangnya 1 kurangi 3/4. Hasilnya seperti ini. Ya. Nanti kalau kita misalnya ubah-ubah, ya nilainya itu akan mendekati di kisaran 1/3. Mendekati sih, cuma nggak tepat banget gitu. Kenapa? Karena ini perhitungan kasar, Riemann itu perhitungan kasar. Nah, fx, misalkan fx sama dengan, contoh latihan ya, fx sama dengan x kuadrat. Mulai dari 0 sampai 1. Nah, titik selangnya itu adalah 0, 1/4, setengah, 3/4, 1. T-nya itu adalah 1/8, 1/3, setengah, dan 7/8.
Tentukan jumlah Riemann untuk F terhadap partisi P dan titik-titik T1 tersebut. Maka RP-nya sebanding dengan F 1/8 dikali 1/4 kurangi 0 ditambah F 1/3 dikalikan setengah kurangi 1/4 ditambah F setengah ya, dikalikan tiga per 4 kali setengah ditambah F 7/8 dikalikan 1 minus 3/4 gitu ya. Maka nilai jumlah Riemannnya seperti ini gitu ya. Oke, lanjutkan lagi misalnya ini. Jadi jumlah Riemann untuk F itu merupakan hampiran untuk kurva fx. Jadi hampiran, nggak tekan tepat, bisa lebih besar atau lebih kecil. Maka kita sebenarnya kalau misalnya kita cari limit nilai partisi jadi jumlah Riemann memang hampiran. Tapi kalau jumlah partisinya makin kecil gitu, makin halus, maka nilai hampirannya itu akan semakin mendekati nilai aslinya. Nah, dengan demikian limit P mutlak P menuju 0 untuk sigma I mulai dari 1 sampai N untuk FTI kali delta XI, maka F dikatakan terintegralkan ya, terintegralkan pada A sampai B dan integral tentu F pada A sampai B. Didefinisikan sebagai ini. Jadi limit P menuju tab 0 sigma I mulai dari 1 sampai ke N FTI kali delta X itu sama dengan integral A sampai B Fx dx. Itu ya. Jadi intinya adalah kalau misalnya partisinya makin kecil, maka kita akan dapatkan luas permukaan di bawah kurva. Dan nilainya itu adalah integral tentu dari fungsi F tersebut dari batas A sampai B. Nah, dengan notasi tersebut, misalnya integral A sampai B untuk Fx dx, maka kita asumsikan bahwa A kurang dari B. Nah, jika A lebih besar dari B, maka nilainya itu akan menjadi integral A sampai B Fx dx sama dengan minus dari B sampai A integral B sampai A untuk Fx dx. Jadi kalau nilainya berkebalikan, syarat batasnya, maka nilainya akan negatifnya. Sedangkan jika A sama dengan B, maka kita akan definisikan bahwa integral A sampai B Fx dx itu akan sama dengan integral A sampai ke A atau B sampai ke B Fx dx dan nilainya sama dengan 0. Oke ya. Dan perlu kita ketahui juga bahwa integral A sampai B Fx dx itu akan sama dengan integral A sampai B untuk Ft dt sama dengan integral A sampai B Fu du. Jadi bedanya apa? Bedanya adalah pengintegralnya apa? Ini dx, ini dt, ini du. Jadi, jika F terbatas dan kontinu di suatu daerah A sampai B, maka kita bisa tebak bahwa fungsi tersebut akan terintegralkan pada A sampai B. Ya, contoh misalnya integral 0 sampai 1 Fx dx. Maka ini adalah Fx-nya adalah sama dengan X kuadrat. Kalau kita integralkan dan kita sudah tahu bahwa ternyata nilainya sebanding dengan 1/3. Kita integralkan aja 0 sampai 1 X kuadrat dx. Nilainya itu kan berarti nilai integralnya dulu. Nilai integralnya dulu adalah
X pangkat 3 per 3 dengan syarat batas 0 sampai 1. Masukkan nilainya 1, berarti 1 per 3 kurangi 0. Nah, ternyata nilainya memang 1 per 3. Gitu ya. Integral Riemann. Ya. Oke, silahkan untuk latihannya dikerjakan sendiri. Kumpulkan hari ini ya sebagai latihan. Nanti Bapak akan kirimkan contoh-contoh soal atau kisi-kisi soal untuk soal UTS. Semoga nanti bermanfaat untuk pembelajaran selanjutnya. Oke, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.